Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Afrisal. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktik saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Kasir Studi Kasus Toko Harian 4R. Di pendahuluannya ada latar belakang toko harian 4R yang bergerak di bidang penjualan retail untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Toko ini memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala toko yang bertugas sebagai mengontrol kegiatan, pegawai gudang yang bertugas sebagai menata barang yang sudah habis terjual, dan pegawai kasir yang bertugas sebagai orang yang melayani dalam kegiatan jualan beli. Persoalan toko harian 4R terletak pada bagian kasir dan gudang. Pada bagian pencatatan, penjualan masih menggunakan buku sehingga kesulitan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh untuk periode tertentu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimana merancang sistem aplikasi pembukuan toko yang efektif dan tepat guna sebagai sarana kegiatan laporan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan toko 4R Jalan Bakti. Di batasan masalahnya, penulis mengambil batas cakupan pembahasan agar menjaga konsistensi tujuan dari perancangan sistem itu sendiri, sehingga masalah dihadapi tidak menjadi luas dan pembahasan menjadi terarah. Batasan tersebut adalah sistem hanya difokuskan di bidang usaha penjualan dan sistem hanya dijalankan oleh admin dan kasir. Tujuan kerja praktek. Tujuan umumnya untuk mendapat pengalaman ilmu dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan kerja. Tujuan khusus mempermudah pekerjaan pegawai toko dalam mengelola keuangan. Di manfaat kerja praktek, bagi mahasiswa mendapat pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan. Dan bagi instansi dapat mengembangkan toko dalam meningkatkan kualitas pengolahan data toko 4R, terutama di bagian laporan keuangan. Di alur penelitiannya, kerangka kerja praktek ini menggunakan metode waterfall, karena metode ini adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak secara berurutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Inti dari metode waterfall adalah dengan pembuatan sistem ini harus dilakukan secara berurutan atau secara linear. Pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data-data terkait kebutuhan sistem dilakukan dengan studi lapangan melalui metode wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka untuk menghasilkan data yang sesuai yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Analisis sistem lama. Pada toko 4R, sistem yang sedang berjalan adalah semua data masih ditulis dalam buku. Sehingga dalam melakukan pelayanan penjualan, pembelian, laporan penjualan, serta pencarian data barang masih membutuhkan waktu yang lama. Di analisa sistem baru nanti, sistem yang diusulkan ini bertujuan untuk membantu pihak toko dalam memecahkan permasalahan yang ada. Terkait dengan pembelian dan penjualan, yang akan dibangun adalah suatu sistem yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama pemrosesan. Kasir bertindak sebagai user yang dapat menginput data-data dalam transaksi pemasukan maupun pengeluaran keuangan serta dapat melihat hasil dan laporan. Penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, sistem ini dapat memudahkan pemilik melakukan proses transaksi dan untuk pengolahan data sebagai input data barang dan penjualan yang sebelumnya dilakukan secara manual, serta mampu mengelola laporan penjualan, laporan data barang, dan toko kelontong 4R, dan juga dapat meminimalisir kesalahan pada perhitungan proses transaksi, serta memudahkan dalam pencarian data barang. Sarannya, bagaimanapun sistem informasi kasir dan pendataan barang pada toko kelontong 4R ini belumlah sistem yang sempurna, yang dapat menangani semua masalah yang ada. Penulis mengajukan untuk penambahan beberapa fitur dan memberikan saran seperti berharap dengan adanya sistem aplikasi kasir ini, pendataan barang pada toko kelontong 4R ini hanya kedepannya bisa menjadi media promosi andalan bagi toko ini. Tambahan yang mungkin harus ditambahkan ialah penjualan secara online. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan di presentasi laporan ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sistem yang saya buat. Baiklah, saya akan mempresentasikan sistem yang saya buat
Di sini ada menu login, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Nah, sesudah kita memasukkan username dan password, kita memasuki di menu utamanya. Di menu utama ada penjualan eceran, penjualan grosir, supplier, kategori, barang, pengguna, laporan, dan pembelian. Nah, di penjualan eceran, ini gunanya untuk transaksi penjualan secara ecer atau secara satuan. Nah, di sini kita bisa mencari produk yang ingin dijual, seperti sikat gigi formula atau rokok Sampurna. Nah, kita akan memasukkan nominal di sini. Terus menyimpan. Setelah disimpan, di sini ada menu cetak. Di menu cetak ini ada faktur penjualan tadi. Nah, terus di penjualan grosir sama saja seperti penjualan eceran, tetapi ini harganya lebih murah karena customer harus menjual harus membeli secara lusinan atau banyak. Nah, di menu supplier ini adalah supplier yang datang ke toko tersebut. Terus di menu kategori, di sini gunanya untuk mengkategorikan barang-barang yang ada di toko tadi agar penyusunan di laporan nanti lebih bagus. Dan di barang berguna untuk menambah barang yang ada di toko 4R. Dan juga kita di sini bisa mengedit dan menghapus barang-barang yang ada di toko 4R tadi. Nah, seperti kita menambah barang. Di sini saya menambahkan barang seperti rokok Surya 16. Kategori di sini saya mengambil rokok. Terus satuannya mungkin perbungkus. Harga pokoknya 23. Saya jual eceran 25.000 dan harga grosirnya 24. Terus stoknya di sini saya taruh 10, minimal stoknya 0. Nah, di sini jadi tersimpan tadi rokok Suryanya. Terus di menu pengguna ini berguna untuk menambah pengguna atau user yang di kasir toko ini. Terus di laporan, kita bisa mencetak laporan barang, laporan stok barang, laporan penjualan per tanggal, laporan penjualan per bulan, laporan penjualan per tahun, dan laporan laba atau rugi. Nah, sesudah itu di pembelian. Guna pembelian ini, jika toko membeli barang atau menambah barang, di sini kita bisa membuat faktur sendiri. Terus di sini ada nomor fakturnya dan ada tanggal juga. Kita pilih tanggalnya mungkin tanggal 7, pilih supplier, dan kita mencari kode barangnya. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sistemnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.